Astagfirullahaladzim. Aku minta maaf. Kalau kamu betul, kamu harus itu belajar bertanggung jawab. Tapi aku nggak mau rumah ini jadi neraka gara-gara kamu. Van. Aku nggak bisa diam melihat anakku seperti ini. Tapi kalau aku tolong, yang ada identitas Wulan bakal kebongkar. Pasti bakalan makin kacau kalau kebongkar. Saya ngerti Ibu Salma sedih. Tapi ingat Bu, kita di sini cuma pembantu. Kalau kita sampai dipecat atau kita dimarahin, nanti siapa yang jaga Ibu? Terus siapa yang jaga Mbak Wulan? Tapi saya nggak tega lihat kayak gitu, Bi. Ya saya ngerti Bu, Ibu harus kuat. Wulan, ini Ibu kesini bawain makanan kesukaannya Revan. Tadi Bimira sempat kasih tahu Ibu. Siapa tahu aja abis ini kamu bisa baikan sama dia. Aku nggak Bu. Tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bu, aku tuh udah capek. Ibu tuh pergi sana. Ibu nggak usah ikut campur urusan aku lagi. Nah, walaupun kamu marah sama Ibu, tapi itu nggak membuat kasih sayang Ibu berkurang sama kamu, Nak. Ibu sayang sama kamu. Kalau Ibu sayang sama aku, kenapa sih Ibu tuh harus miskin? Kenapa aku harus dilahirkan dari keluarga kayak Ibu? Aku tuh capek dihina, diremehin setiap hari. Sampai akhirnya aku harus menerima lamaran Revan. Tapi Nak, harta itu bukan segalanya, Nak. Bukan segalanya Ibu bilang. Ibu tahu nggak? Orang miskin di dunia ini cuma jadi bahan ejekan, Bu. Ibu nggak tahu kan, Bu, rasanya dipandang jijik sama suami dan mertua aku sendiri, Bu. Maafin Ibu, Nak. Ibu nggak bermaksud begitu, Nak. Ibu cuma ingin kamu bahagia, Nak. Kalau Ibu pengen aku bahagia, kenapa Ibu cuma jadi perempuan yang bisanya nyuci sama ngepel di rumah orang? Ngapain kamu di sini? Maaf, Pak. Saya cuma mau kasih Non Wulan minum air putih aja. Saya nggak mendengar alasan kamu sekarang kamu keluar. Keluar saya bilang. Iya, Pak. Ya Allah, Nak. Kenapa nasibmu harus seperti ini? Ngadu kamu sama dia. Hah? Enggak, Mas. Aku nggak ngapain. Wulan. Stop.
Saya udah bilang, jangan pernah kamu ikut campur urusan rumah tangga anak saya. Saya dengar di dalam. Wulan teriak kesakitan, Nyonya. Kalau setiap istri teriak dianggap masalah, maka setiap rumah tangga bubar sejak kemarin. Saya cuma khawatir, Nyonya. Kamu ini pembantu. Kamu dibayar di sini buat bersih-bersih. Kamu jangan pernah jadi pahlawan kesiangan. Bu Salma, jangan cari masalah, Bu. Nanti yang ada kita berdua sama-sama dipecat. Maafin Ibu, Nak. Ibu belum bisa nolongin kamu. Sudah, Bu. Ayo. Jadi sampai segitunya pengorbanan Mbak sebagai seorang ibu demi melindungi anaknya. Tapi Mbak, yang saya nggak paham sampai sekarang itu adalah kenapa putri Mbak tuh masih bersikap kasar kepada Mbak? Apa mungkin dia nggak terima atau dia sakit hati dilahirkan sebagai orang miskin? Saya nggak tahu, Mbak. Mungkin dia malu atau merasa kurang beruntung. Tapi bagaimanapun dia itu tetap anak saya, Mbak. Saya yang melahirkannya dengan sakit yang luar biasa, Mbak. Iya Mbak, sebagai seorang ibu, saya juga bisa paham apa yang Mbak rasakan. Saya rela, Mbak. Mau saya disakitin, dihina. Walaupun itu nyawa taruhannya, saya rela. Ini luka perbuatan anak saya, Mbak. Masya Allah Mbak. Bu Salma, aduh, maaf. Jangan ke sana. Itu bukan urusan kita, Bu. Saya tahu, itu suaranya Wulan, Di. Itu suaranya Wulan. Ya, saya tahu, Bu. Tapi itu bukan urusan kita. Bu Salma mau didepak dari sini. Kalau Bu Salma kan masih butuh pekerjaan. Aku mohon jangan cerain aku, Mas. Aku udah nurutin semua apa yang kamu mau. Banyak ngomong kamu. Nggak bisa, Bi. Saya harus ke sana. Saya nggak bisa ngeliat orang teraniaya. Saya nggak bisa kayak gitu. Orang kayak kamu tuh orang emang harus dikasih pelajaran tau. Kamu ini cuma pembantu tapi berani ikut campur kamu ya. Kurang ajar kamu. Keluar dari sini. Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga ini. Saya harus ikut campur. Karena kalian sudah memperlakukan anak baik ini seperti binatang. Kalian kalau nggak pakai kekerasan nggak akan pernah ngerti. Perlakukan secara kasar kamu. Ajar. Sama aja. Saya udah muak sama kalian berdua. Sini kamu. Ikut saya kamu. Ya Tuhan, kok ada ya manusia setega itu, sekeji itu? Saya juga nggak habis pikir. Anak saya benar-benar dibuat nggak berdaya, Mbak. Dihina, disiksa. Anak saya bukan hanya diusir dan diceraikan, tapi dia juga nyaris dibunuh, Mbak. Apa Mbak? Nyaris dibunuh? Malam itu kalau nggak ada saya, kalau saya datang cuma sedikit aja, Mbak, mungkin saya udah kehilangan anak saya, Mbak. Astagfirullah. Tapi sesudah kejadian itu bagaimana? Kami diusir, Mbak. Dalam keadaan luka-luka, kami berdua nggak tahu harus kemana. Dan gak lama setelah itu Revan menceraikan Wulan, Mbak. Seperti mau buang barang rusak yang gak ada harganya, Mbak. Apa yang kamu rasakan? Anak yang kita kandung, yang kita besarkan dengan penuh cinta kasih, disia-siakan oleh suaminya sendiri. Disakiti, disiksa, dicerai, dibuang. Tapi saya salut sama kamu. Kamu terus mendampingi putri kamu. Dan sekarang kamu bisa berdiri dengan tegar dan membagikan kisah kamu kepada kami.
Saya hanya melakukan apa yang seharusnya seorang ibu lakukan, Mbak. Iya, Mbak. Tapi nyawa Mbak menjadi taruhannya loh. Saya rela. Meskipun nyawa saya taruhannya, saya rela. Yang penting anak saya selamat, Mbak. Astagfirullah. Kalian berdua sekarang cepat pergi dari rumah. Aku jatuhkan talak 3 sama kamu, jadi kalian bukan bagian dari hidup aku lagi. Revan tunggu. Ini gak benar aku. Sekarang kamu pergi dari rumah. Aku talak kamu talak 3. Jangan pernah lagi kalian ada di sini. Pergi kalian. Kalian nggak dengar apa kata tadi anak saya? Pergi! Oke, aku akan pergi. Tapi akan aku pastikan kalian busuk di penjara. Kali ini aku yang akan melaporkan kelakuan keji kalian berdua. Jadi kamu nantang aku? Nantang aku kamu? Nantang aku kamu? Jangan, Revan. Pasin! Jangan, Revan. Pasin! Pasin! Kurang ajar kamu ya. Bangun! Jangan halangi saya. Minggir! Lari, Wulan. Cepat, Revan. Kejar. Wulan. Kok ada orang sejahat itu, sekeji itu? Hatinya tuh terbuat dari apa? Bisa menyiksa orang lain tanpa ada perasaan bersalah. Hati mereka memang sudah dirasuki setan, Mbak. Iblis. Mereka udah gak punya hati lagi, Mbak. Yang ada cuma kebencian, kesombongan. Merinding Mbak saya mendengarnya. Tapi Mbak, saya tahu cerita Mbak ini belum usai, Mbak. Tolong Mbak dilanjutkan sampai selesai ya. Wulan. Wulan, tunggu ibu, nak. Wulan. Wulan, tunggu ibu. Kau lakukan itu. Kau lukai. Cepat kita pergi dari sini, cepat sayang. Ayo, Wulan. Ayo, cepat. Ayo kita bangun lagi. Ayo. Ayo. Hei! Bumat! Ngapain lu? Stop. Kalau kamu mau bunuh, bunuh aja saya. Tapi jangan bunuh Wulan. Jangan bunuh anak saya. Anak? Apa maksud kamu dengan anak? Ya. Wulan anak kandung saya. Berarti selama ini lu udah nipu gua, ha? Hah? Sayang, Mas, tolong Mas, cepetan. Ini fitnah. Tolong panggil ambulan. Jangan sok-sok lu dasar orang miskin sama orang. Lepasin gua! Lepasin gua! Wulan. Lalu apakah putri Mbak berhasil diselamatkan? Waktu itu aku dibantu warga. Langsung aku bawa ke rumah sakit, Mbak. Kondisinya kritis. Dia kehilangan banyak darah. Dokter bilang, kalau telat aja, anak saya tidak bisa ditangani, Mbak. Langsung saya donorin darah saya, Mbak. Apapun itu, asalkan anak saya selamat, Mbak.
Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikanlah kesempatan kepada anak hamba untuk memperbaiki semuanya ini, ya Allah. Berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat, ya Allah. Bu, kamu udah sadar? Bu, cincin ibu jual dulu aja ya. Ya boleh ya Bu, biar nanti aku di Jakarta nggak kelaparan Bu. Ya udah, kamu boleh pakai. Makasih ibu. Astagfirullahaladzim. Itu minuman beralkohol, nah. Ibu bisa tolong stop gak sih ceramain aku? Ibu tuh gak akan tahu gimana hidup di Jakarta. Apa benar kamu sudah menikah dengan Reva? Ibu gak perlu tahu. Tapi aku mohon ibu harus pergi, Bu. Aku gak mau rahasia aku terbongkar. Mana kuat, nak. Ibu akan sehat-sehat aja di sini ya. Mohon minta maaf ya, Bu. Maafin mulai atas semua dosa-dosa yang udah mulai berbuat ke ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah tidak menyerah sampai detik ini. Kamu gak salah, nak. Kita akan mulai lagi semuanya dari awal ya, sayang. Ibu sayang Wulan, nak. Ibu sayang Wulan.